Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran membahas buku Untukmu yang sedang sakit, dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu doa ketika menjenguk orang yang sakit. Bagi Anda yang sudah memiliki bukunya atau telah memiliki PDF dari buku ini, silakan Anda buka di halaman 23. Setelah kita membahas doa dan dzikir yang dianjurkan untuk dibaca bagi orang yang sakit, selanjutnya kita akan mengupas doa yang dibaca ketika menjenguk orang yang sakit. Anda yang menjenguk saudara muslim yang sedang sakit, tujuannya bukan semata untuk menjenguk, bukan hanya untuk tanya kabar, tapi lebih dari itu, yaitu mendoakan orang yang sakit. Doakan dia dengan semangat penuh kasih sayang. Semoga doa Anda bisa menyumbangkan sebab kesembuhan baginya atau ketenangan bagi batinnya. Ada berbagai macam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bapak Ibu bisa pilih salah satu, boleh juga lebih dari satu, boleh 3, boleh 4 doa ketika kita sedang menjenguk orang yang sakit. Sehingga ada banyak fungsi, ada banyak tujuan, berbagai tujuan ketika menjenguk orang sakit. Di antaranya adalah dalam rangka untuk menghibur orang yang sakit. Sehingga dia tidak merasa kesepian, tidak merasa ditinggal, tidak merasa bahwasanya dia dijauhi oleh orang lain, tapi kita menjenguknya untuk menunjukkan bahwasanya kita turut sedih atas musibah yang dialami oleh saudara kita ini. Karena musibah bagi seorang muslim juga merupakan musibah bagi muslim yang lain. Kemudian di samping menghibur orang yang sakit, kita juga bertanya tentang kabarnya, bertanya kabar. Dan ini termasuk di antara yang dianjurkan. Sebagaimana dulu para sahabat sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang yang sakit, mereka tanya kabar. Pada waktu Aisyah radhiyallahu anha tiba di kota Madinah, ketika beliau berhijrah, ada banyak sahabat dari Mekah menuju Madinah, dan sampai di Madinah mereka sakit. Karena salah satu di antara pengaruh yang menyebabkan mereka itu sakit adalah cuaca ekstrim Madinah, yang itu beda dengan kota Mekah. Madinah ketika panas sangat panas, ketika dingin sangat dingin, melebihi Mekah. Di samping itu, suasana hijrah berbeda dengan perjalanan biasa. Orang ketika perjalanan berdagang, mungkin dia melakukan perjalanan dan yang menjadi fokusnya adalah agar sampai di kota tujuan, lalu bisa mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan perjalanan hijrah para sahabat. Salah satu di antara ancaman yang harus mereka hadapi adalah mereka terkadang mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir, kadang mendapatkan intimidasi, bahkan di antara mereka ada yang diancam akan dibunuh dan seterusnya. Sehingga suasananya berbeda dengan situasi perjalanan normal. Karena itulah di antara mereka ada yang begitu tiba di kota Madinah sakit. Ada yang kelelahan ketika sampai di kota Madinah. Kalau orang melakukan perjalanan normal, dia bisa beristirahat di tempat manapun. Mungkin ketika orang melakukan perjalanan disertai dengan rasa takut, disertai dengan kekhawatiran, maka suasananya akan menjadi berbeda. Tayyib. Karena itulah pada saat mereka sakit, disebutkan dalam sebagian riwayat, Aisyah
Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada sebagian sahabat yang sakit, "Kaifa tajiduka? Kaifa tajiduka?" Gimana kabar Anda sekarang? Bagaimana kabar Anda sekarang? Sehingga termasuk yang dianjurkan ketika orang sedang sakit adalah bertanya tentang kabarnya. Kemudian juga dianjurkan ketika orang menjenguk orang yang sakit untuk mendoakan. Karena itu tidak sebatas menghibur dan bertanya kabar, tapi kita juga mendoakan. Dan inilah kelebihan yang dimiliki oleh seorang muslim. Karena kesamaan agamanya, karena kesamaan imannya, maka dia punya semangat agar musibah yang saat ini dialami oleh saudaranya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan baginya. Sehingga dengan itu kita doakan. Dan doa ini juga bisa dipahami sebagai ruqyah. Doa ini juga bisa dipahami sebagai ruqyah. Karena inti dari ruqyah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang yang sedang diruqyah. Nah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sebutkan beberapa doa yang disebutkan dalam sunnah. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa Anda ketika mendoakan orang yang sakit bisa memilih doa nomor 1, nomor 2 maupun yang lainnya. Sekarang kita akan baca yang pertama, doa minta kesembuhan. Letakkan tangan Anda di badan si sakit, yaitu dengan cara diusap. Ya. Bisa bagian dahinya, bisa di bagian misalnya pundaknya atau di bagian dadanya, sambil diusap. Kemudian diucapkan, Allahumma rabban nas, adhibil bas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, rabban nas, Rabb seluruh umat manusia. Adhibil bas, hilangkanlah albas, hilangkanlah penyakit. Ishfihi anta syafi, sembuhkanlah dia, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Tayyib. Disebutkan dalam hadis selengkapnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, apabila Nabi SAW, apabila ada di antara kami yang sedang sakit, maka Nabi SAW mengusap tangan kanan beliau, kemudian membaca Allahumma rabban nas, sehingga ngusapnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu dibaca Allahumma rabban nas. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim sampai akhir hadis. Tayyib. Teks Arabnya seperti ini. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insanun masahahu bi yaminihi thumma qala adhibil bas ila akhirih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada di antara kita yang sakit, masahahu biyamini, maka kita akan, atau beliau akan mengusap dengan menggunakan tangan kanannya. Thumma qala Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi, sampai akhir doa. Dan doa ini disebutkan oleh Muslim dan dikasih judul oleh An-Nawawi dengan bab istihbabu ruqyatil marid, bab anjuran meruqyah orang yang sedang sakit. Dikasih judul bab oleh Nawawi, bab anjuran orang yang untuk meruqyah orang yang sedang sakit. Karena mendoakan orang yang sedang sakit itu dipahami sebagai ruqyah. Dan di samping itu Nabi SAW juga mengusap tangan di badan orang yang sakit, sehingga zahirnya ini adalah ruqyah. Kemudian kata Nawawi, fi istihbabu mashil marid bil yamin wa du'a ilahu
wa qad ja'at fihi riwayatun katsirah sahihah. Kata Nawawi, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengusap orang yang sakit dengan menggunakan tangan kanan. Wa du'a'i lahu, dan mendoakannya. Wa qad ja'at fihi riwayatun katsirah, dan ada banyak riwayat yang menyebutkan hal ini. Sehingga tidak cuma diam di sampingnya, tapi kita misalnya mengusap kepalanya atau mengusap pundaknya, mengusap dadanya. Dan itu termasuk di antara yang dianjurkan ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma rabban nas adhibil bas. Ya Allah, wahai Rabbun nas, adhibil bas, hilangkanlah al-bas. Adhibil bas, ada dua cara baca. Kalimat adhibil bas ada dua cara baca. Cara baca yang pertama, kata al-bas di sini hamzanya dihidupkan. Hamzah hidup. Sehingga dibaca adhibil ba'sa. Sehingga dibaca adhibi al-ba'sa. Ini kalau kita tulis teks Arabnya, al-ba'sa. Kemudian cara baca yang kedua adalah hamzahnya hamzah wasal. Sehingga dia dibuat mati. Maka dibaca adhibil bas, yang hanya berfungsi memanjangkan. Adhibil bas, dia tidak dibaca adhibil ba'sa, tapi dibaca adhibil bas. Dan para ulama mengatakan, sebagaimana yang saya sebutkan di buku ini, kalimat adhibil bas, cara baca yang lebih fasih adalah dibuang atau tidak dihidupkan hamzahnya, sehingga tidak dibaca adhibil ba'sa, tapi dibaca dengan adhibil bas. Dan ini lebih fasih. Ini yang lebih rajih, lebih kuat. Baik. Dengan alasan kenapa ini lebih tepat? Alasannya yang pertama adalah ini yang lebih fasih. Yang kedua, alasan yang kedua dalam rangka untuk menyesuaikan saja. Menyesuaikan saja dengan kata annas. Karena di kalimat berikutnya ada kalimat rabban nas adhibil bas. Wahai Rabb annas adhibil bas. Sehingga jadinya ada keseragaman dalam membaca akhir dari huruf sin. Allahumma rabban nas adhibil bas. Baik. Secara makna bahasa, al-bas artinya adalah asyiddah fil harbi wal adab. Al-bas artinya adalah asyiddah fil harbi wal adab. Perang yang sedang berkecamuk, atau azab, siksaan yang berat. Secara bahasa, al-bas artinya perang yang sedang berkecamuk atau siksaan yang berat. Dan Nabi SAW menyebut sakit dengan al-bas, karena dia termasuk di antara bentuk azab yang dialami oleh manusia ketika di dunia. Sehingga dia dikasih musibah dalam bentuk sakit, dan itu bagian dari azab atau bagian dari sesuatu yang tidak disukai yang dialami oleh manusia ketika di dunia. Tayyib. Ishfi anta syafi, obatilah, sembuhkanlah dia
Anta syafi, sesungguhnya engkau zat yang maha memberi kesembuhan. Dan di sini salah satu nama Allah adalah Asy-Syafi. Nabi SAW menyebut nama Allah Asy-Syafi ketika beliau memohon kepada Allah kesembuhan. Dan ini menunjukkan bahasanya kita bertawassul dengan nama Allah sesuai dengan isi doa. Maka misalnya ada orang yang berdoa, Allahumma rzuqni antar razik. Ya Allah, berikanlah rizki untukku. Antar razik, engkau adalah zat yang memberi rizki. Atau misalnya Allahumma gfirli antal ghafar. Wahai Allah, ya Allah ampunilah aku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Dan itu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah taala memiliki asmaul husna, karena itu gunakanlah asmaul husna itu dalam berdoa. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 180. Anta syafi la syafiya illa syifa'uk. Engkau adalah zat yang menyembuhkan dan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ya. La syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini mirip seperti ucapan kita la ilaha illallah. Sehingga ada istisna, tapi setelah itu menetapkan apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. La syifaa, tidak ada kesembuhan. Ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya satu-satunya yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Anda perlu bedakan antara mengobati dengan menyembuhkan. Yang mampu dilakukan oleh manusia adalah mengobati. Sementara menyembuhkan ini hanya Allah yang mampu. Manusia tidak mampu menyembuhkan. Sehingga ketika kita meminta kepada seseorang, wahai dokter tolong sembuhkan aku, maka ini kalimat yang keliru. Yang benar, dokter obatilah aku. Karena mengobati dengan menyembuhkan itu dua hal yang berbeda. Karena itulah yang namanya pengobatan, dia bagian dari sebab. Mengobati itu adalah mencari sebab. Sedangkan hasil ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada takdir atau ketetapan Allah. Sementara orang hanya bisa mencari sebab dengan pengobatan. Nah, sehingga di sini kita bisa memahami bahwa tidak jaminan pengobatan yang canggih akan mendapatkan hasil yang lebih bagus dibandingkan pengobatan yang lebih murah. Karena itu, jika kita gunakan prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Ta'ala tidak akan membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Maka jika ada seorang hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit dan dia ditakdirkan akan sembuh, maka cara Allah menyembuhkan hamba ini tidak akan melebihi dari kemampuannya. Maksudnya begini, ada banyak orang yang berpikir sehingga sampai dia melakukan hal yang salah. Salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah pengobatan. Kalau zaman sekarang nggak ikut asuransi, Mas. Sementara biaya pengobatan mahal, kita kalau sakit gimana? Sehingga dia sudah terbayang ketakutan, nanti kalau saya sakit gimana? Keluarga saya sakit gimana?
biaya rumah sakit sangat mahal. Kalau hanya mengandalkan tabungan, rumah bisa terjual, sawah bisa terjual. Sehingga orang tidak boleh hanya mengandalkan tabungan jika dia ingin mendapatkan fasilitas kesehatan yang normal. Kita bicara normal, bukan mahal. Baik, maka jawaban yang disampaikan adalah bedakan antara pengobatan dengan kesembuhan. Pengobatan itu nyari sebab, sedangkan kesembuhan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah jaminan kalau orang diobati dengan obat yang mewah, obat yang mahal, fasilitas yang lengkap, pasti akan sembuh? Jawabannya tidak jaminan. Baik, karena tidak jaminan, semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan kalian berobat dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Masalah hasil kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampunya di sini, ya di situ saja mampunya. Jangan menggapai yang lebih. Sebagaimana orang yang bekerja, rizki ada di tangan Allah. Bekerja hanya mencari sebab. Dan belum tentu ketika orang bekerja dengan cara yang sama nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Si A jualan soto laris, ya, bahkan sampai bisa beli rumah, sampai bisa haji. Si B mau niru, jualan soto dengan resep yang sama seperti si A, di jalan yang sama sebagaimana jalan yang dipakai oleh si A, ya. Dan dia menggunakan iklan yang sama. Dengan semua kesamaan, belum tentu rezekinya si B sama dengan si A. Karena tidak mungkin rezeki itu tertukar. Cara bekerjanya bisa sama, cara mencari harta bisa sama, tapi hasilnya kita bisa pastikan apa? Beda. Karena yang namanya rezeki kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang misalnya dia punya hobi memelihara ikan cupang. Sampai berhasil. Wah, dia punya farm. Bahkan sampai ekspor. Ada orang lain pengen niru. Wah, kamu bagus bisa ekspor. Saya tak tiru. Niru dia buat farm ikan cupang. Ya. Kemudian ternyata dia gagal. Bisa jadi unit usahanya sama, tapi hasilnya beda. Makanya cara mencari rizki bisa ditiru, tapi hasilnya belum tentu bisa ditiru. Karena rizki ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula ketika orang sedang sakit, pengobatan itu sifatnya hanya mencari sebab, sedangkan kesembuhan hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi ada orang yang ketika sakit dia mengobati dengan cara A, sembuh. Orang lain ketika ikut pakai seperti itu kok nggak sembuh? Karena kesembuhan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini jamaah, bisa jadi setan menakut-nakuti manusia. Nah, ketika orang sudah dalam posisi ketakutan, di saat itulah mudah bagi setan untuk menyesatkan hamba, menyesatkan manusia. Kamu kalau nggak ikut asuransi, awas lah ya. Nanti kalau kamu sakit, anakmu sakit, keluargamu sakit, pengobatan mahal, yang nanggung siapa? Apa mau jual rumah? Mau jual mobil? Mau jual sawah? Ketakutan seperti itu muncul di tengah manusia. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia pun ikut asuransi dengan transaksi yang jelas gharar, penuh dengan perjudian, penuh dengan untung-untungan, mukhatarah. Padahal itu transaksi yang terlarang. Lah terus kalau pertimbangan tadi nggak sanggup gimana? Kembali kepada tadi. Ya Anda obati sesuai dengan kesanggupannya. Mampunya di puskesmas, ya sudah di puskesmas. Obatnya cuma itu, ya sudah pakai itu. Terus kalau nggak sembuh gimana? Apakah yang berobat ke Singapura, berobat sampai ke Australia, berobat sampai Masya Allah dengan fasilitas yang mahal, mereka juga dapat kesembuhan? Ternyata juga tidak. Baik, karena kesembuhan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa jadi dari satu dokter ke dokter yang lain nggak sembuh-sembuh. Begitu minum jamu gendong, mari Pak, sembuh. Padahal jamu gendong Masya Allah 5.000 dapat 1 botol.
Ada salah satu teman saya, ketika beliau sakit, beliau dirawat di rumah sakit yang terkenal mahal di Jogja. Itu beberapa hari. Tes ini beberapa hari. Nggak sembuh-sembuh. Dan belum diketahui sakitnya apa. Akhirnya keluarganya merasa nggak nyaman. Ini di sini kok lama sekali nggak sembuh-sembuh, padahal biayanya mahal, dibawa pulang. Sampai di rumah, dibawa ke mantri. Mantri ya, bukan dokter. Diperiksa oleh mantri, oh tipes. Kasih obat tipes, sembuh. Padahal sebelumnya di rumah sakit yang mewah, di rumah sakit yang terkenal mahal, fasilitasnya bagus, cek darah, kemudian cek apa lagi, cek. Dan kata waktu saya menjenguk, katanya cek darah sudah beberapa kali. Nggak ada hasil. Ke mantri dikasih obat tipes, sembuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada prinsip tadi bahwa pengobatan dengan kesembuhan itu dua hal yang berbeda. Sehingga kalaupun misalnya orang tidak punya BPJS atau tidak punya asuransi apapun, lalu dia sakit, nggak bisa ke rumah sakit yang bagus, kemudian ternyata ketika diobati di rumah memakai misalnya zam-zam atau menggunakan haba sauda atau dengan pengobatan yang lainnya sembuh, walhamdulillah. Datang ke dokter A, dokter B, dokter C nggak sembuh, keroan mari, Pak. Mungkin ada seperti itu, ya sangat mungkin. Salah satu guru kita, Al-Ustadz Abdullah Taslim, hafizahullah ta'ala, beliau pernah menceritakan ada orang yang sakit, kalau tidak salah kanker ya. Dan sudah stadium kesekian, dari satu dokter ke dokter yang lain sudah angkat tangan tidak mampu. Akhirnya beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah waktunya dicabut. Lalu beliau umroh dan selama di kota Mekah, jadi ngambil umroh dengan masa perjalanan yang panjang ya, mungkin sekian puluh hari. Kalau visa kan kita diizinkan selama 30 hari, selama 1 bulan. Dia ngambil misalnya sekian puluh hari. Dan selalu menggunakan ruqyah zam-zam. Ambil zam-zam, diruqyah, diminum. Ambil zam-zam, ruqyah, diminum. Dengan niat agar bisa menyembuhkan penyakit kankernya. Masya Allah, ternyata hasilnya luar biasa. Kankernya hilang. Dengan cara seperti ini. Padahal dia sudah menghabiskan banyak sekali biaya dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Dan gagal terus. Namun Masya Allah dengan cara seperti ini kankernya bisa hilang. Dan mungkin cerita-cerita yang lainnya cukup banyak jamaah. Jika orang paham seperti ini, insya Allah ketakutan seperti yang dialami oleh umumnya masyarakat. Nanti kalau kamu nggak punya dana untuk pengobatan gimana? Kamu bisa jual sawah, bisa jual rumah hanya untuk kepentingan pengobatan. Makanya ikut asuransi. Ya. Karena saling menyokong, gitu ya. Padahal aslinya di situ ada unsur gharar yang besar. Karena itulah saya sangat tidak setuju ketika ada sebagian tokoh agama yang mengatakan asuransi itu bagian dari ikhtiar. Bukan. Ikhtiar itu berobat. Dan berobat itu sesuai kemampuan. Mampunya hanya sampai di grade 7, ya jangan ngejar grade 9. Obati sampai di grade 7. Grade 7 dananya habis, turun sampai grade 5. Grade 5 dana habis, turun di grade 3. Bisa jadi begitu dia turun ke grade 2, sembuh. Sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib jamaah. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, dengan prinsip ini pula kita bisa memahami bahwa manusia tidak boleh terlalu bersandar kepada pengobatan. Karena pengobatan itu sifatnya hanya sebab. Sehingga terlalu bersandar kepada sebab itu berbahaya bagi keutuhan tauhid seorang hamba. Karena itulah sebab yakini sebagai sebab dan yakini bahwasanya sebab itu tidak akan berfungsi jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan.
Tayyib. Syifaan la yughadiru saqama. Berikanlah kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Karena terkadang ada kesembuhan namun masih meninggalkan penyakit. Misalnya kankernya sembuh, tapi karena pengaruh kemo ginjalnya sakit. Apalagi misalnya paru-parunya sembuh, tapi jantungnya jadi masalah. Ginjalnya sembuh, tapi livernya jadi masalah. Karena kadang ada misalnya kasus sebagian disembuhkan, sebagian bisa sembuh, sementara itu meninggalkan bekas di anggota dan organ yang lain. Karena itulah dalam doa ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar si sakit disembuhkan oleh Allah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Kesembuhan total. Ya. Sehingga penyakitnya sembuh dan tidak memberikan efek samping. Tayyib. Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Wallahu taala alam. Tayyib. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk doa yang pertama dari buku ini. Kemudian doa yang kedua, minta kesembuhan 7 kali. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat. Dan satu kata kunci ketika Anda meruqyah, ya. Kata kunci ketika Anda meruqyah, bahwa ruqyah itu punya nilai kekuatan yang berbeda-beda tergantung dari orang yang meruqyah dan bacaan ruqyah. Memiliki kekuatan yang berbeda-beda tergantung dari bacaan ruqyah dan peruqyah, orang yang meruqyah. Kalau bacaannya tepat dan peruqyahnya tepat, maka insya Allah kekuatan ruqyahnya akan lebih kuat. Digambarkan oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah bahwa ruqyah itu ibarat menggunakan pedang. Jika pedangnya tajam, ya, kemudian orang yang menggunakan pedang itu kuat ketika menebas, maka dia bisa mematahkan misalnya batang yang tebal atau batang yang kuat. Tapi kalau ada pedang yang tajam dipegang oleh orang yang tangannya lemah, ya, meskipun dia dipukulkan ke misalnya batang pisang, ya cuman melukai sedikit saja, nggak bisa sampai memangkas. Maka butuh kekuatan yang serius agar batang pisang ini bisa putus. Nah, beliau kasih gambaran seperti itu. Kalau orang yang meruqyah itu semangatnya lemah, tawakal dia kepada Allah lemah, semangat dia agar Allah memberikan kesembuhan bagi si sakit ini lemah, maka ibarat dia membawa pedang yang tajam, ya, yaitu dengan membaca Al-Quran atau dengan membaca hadis Nabi SAW, yang jelas itu pedang yang tepat karena dia pedang yang tajam. Ibarat dia sudah membawa pedang yang tajam, namun dia lemah ketika menebaskannya. Ya, gimana dia bisa memutus? Karena itu ketika pedangnya sudah bagus, maka orangnya harus kuat. Makanya kadang ada orang yang bertanya-tanya, saya itu sudah menggunakan Quran ketika meruqyah, saya sudah menggunakan ayat kursi, kenapa kok nggak berhasil? Ya, ayat kursinya itu ibarat pedang yang bagus, pedang yang tajam. Al-Quran yang Anda baca ibarat pedang yang tajam. Cuman yang jadi masalah, Anda kurang kuat ketika menebas menggunakan pedang itu. Apa yang dibaca sudah bagus, doa yang sesuai sunnah, Al-Quran, bahkan ayat kursi. Namun ternyata semangat dia dalam membacanya kurang maksimal, mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang tawakal kepada Allah, mungkin kurang ada harapan agar si sakit ini disembuhkan, sehingga dia
ketika menggunakan doa-doa tadi ternyata tidak mustajab. Makanya peruqyah itu jangan cari perhatian, jangan cari dunia. Ya, saya ruqyah biar saya disebut hebat misalnya, biar nanti orang nyebut saya orang yang wali, orang yang sakti, dan seterusnya. Ketika ada harapan-harapan seperti itu, apalagi pakai tarif ya, apalagi pakai tarif, biasanya semangatnya semangat dunia. Nah, kalau sudah semangat dunia seperti ini, kekuatan ikhlasnya lemah, maka susah ruqyahnya bisa lebih mujarab. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.